Malam mulai merangkak naik ketika Raju menginjakkan kakinya di kaki Gunung Sarai. Gunung itu terkenal angker, penuh cerita tentang pendaki yang hilang atau pulang dengan keadaan tak waras. Tapi bagi Raju, cerita-cerita itu hanyalah bumbu untuk memacu adrenalinnya. Dia dikenal sebagai pendaki yang berani, selalu mencari tantangan baru, dan kali ini ia memilih Gunung Sarai sebagai targetnya. Raju memutuskan untuk mendaki seorang diri. Dia percaya diri dengan peralatan lengkap dan insting yang kuat selalu membantunya selama ini. Dengan langkah pasti, ia mulai mendaki pohon-pohon tinggi dengan batangnya yang hitam dan berlumut seperti menjulang menutupi langit. Hanya suara langkahnya di tanah basah dan desiran angin dingin yang menemani. Saat semalam makin larut, Raju merasa udara semakin menjadi berat. Ia berhenti sejenak untuk mengatur napas dan menghidupkan senter. Namun, sinar senter itu terasa redup, seperti terhalang oleh kabut tipis yang tiba-tiba muncul dari arah depan. Di kejauhan, ia melihat sesuatu, seperti sebuah rumah kecil berdiri di tengah hutan. Padahal, ia yakin jalur ini seharusnya kosong tanpa ada tanda-tanda permukiman. Rasa penasaran mengalahkan logikanya. Dengan hati-hati, Raju mendekati rumah itu. Rumah kayu itu tampak tua, dengan dinding yang lapuk dan pintu setengah terbuka. Ia mengintipkan ke dalam. Tidak ada siapapun, hanya perabotan tua yang berdebu dan cermin besar di tengah ruangan. Namun, perasaan aneh mulai menjalari tubuhnya. Raju merasa seperti diawasi meski tak ada siapa-siapa di sana. Saat ia berbalik hendak pergi, suara tawa kecil menggema dari dalam rumah. Suara itu tidak berasal dari manusia. Terlalu dingin, terlalu menusuk. Raju mempercepatkan langkahnya, mencoba menjauh, namun langkah-langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menariknya kembali. Ketika ia akhirnya tiba di sebuah dataran, Raju merasa dunia di sekitarnya telah berubah. Pohon-pohon menjadi lebih gelap, udara terasa kental, dan tidak ada suara sama sekali. Seolah-olah seluruh hutan menahan nafas. Ia menyadari bahwa jalur yang ia lalui tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Seakan-akan ia telah memasuki tempat lain. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Namun, langkah itu tidak seperti langkah manusia. Terlalu berat, terlalu berirama. Dari kegelapan muncul sesosok makhluk tinggi besar dengan tubuh berbulu hitam pekat dan mata merah menyala. Makhluk itu menatap Raju tanpa berkedip. "Siapa yang memberimu izin masuk sini?" Suara makhluk itu bergema, berat dan mengancam. Raju mencoba berbicara, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa mundur perlahan, mencoba menjauh. Tapi makhluk itu semakin mendekat, langkahnya menghentak tanah hingga bergetar. Ketika Raju hampir kehilangan akal, seorang wanita muncul dari balik pepohonan. Wajahnya cantik, namun dingin seperti patung. Dengan pakaian putih panjang yang melayang-layang,
Wanita itu berdiri di antara Raju dan makhluk besar itu. "Dia adalah tamu kita," kata wanita itu, suaranya lembut tapi penuh wibawa. Makhluk besar itu mundur, lalu menghilang dalam kabut. Raju merasa lega sejenak, namun tatapan dingin wanita itu membuatnya kembali waspada. "Kau tidak seharusnya di sini, Raju," ucapnya. "Ini bukan tempatmu." "Apa maksudmu?" "Aku hanya mendaki," jawab Raju, akhirnya berhasil mengeluarkan suaranya. Wanita itu tersenyum samar, tapi senyum itu tak memberikan rasa tenang. "Gunung ini bukan hanya milik manusia. Kau melangkah terlalu jauh. Kau harus pergi sebelum mereka datang." Raju ingin bertanya lebih banyak, tapi sebelum ia sempat, wanita itu menghilang begitu saja, meninggalkan jejak kabut di udara. Raju melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang kacau. Namun, ia memutuskan untuk tetap mendaki hingga ke puncak. Baginya, berhenti sekarang adalah tanda kekalahan, dan ia bukan orang yang menyerah. Ketika ia mencapai puncak, pemandangan di depannya membuatnya tercengang. Langit tidak lagi gelap, melainkan berwarna merah darah. Gunung-gunung lain terlihat seperti bayangan raksasa yang bergerak dari di kejauhan. Ia melihat sosok-sosok lain tinggi dan kurus, dan mata menyala seperti bara. Raju menyadari bahwa ia tidak lagi berada di dunia manusia. Puncak Gunung Sarai adalah gerbang menuju alam lain, tempat makhluk-makhluk ini hidup. Tiba-tiba, ia mendengar suara wanita itu lagi. Kali ini terdengar lebih jauh. "Pergi sekarang, Raju. Ini kesempatan terakhirmu." Dengan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, Raju mulai berlari turun. Jalur yang ia lewati terasa semakin aneh dan tak berujung. Suara-suara dari makhluk-makhluk yang mengejarnya semakin dekat. Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya lelah, namun ia tahu ia tidak boleh berhenti. Di tengah pelariannya, ia melihat cermin besar seperti yang ia temui di rumah kayu tadi. Tanpa berpikir panjang, ia melompat ke arahnya. Seketika, tubuhnya terasa ditarik oleh kekuatan besar. Ketika ia membuka mata, ia berada di kaki gunung. Udara segar kembali memenuhi paru-parunya, dan suara burung pagi terdengar di sekitar.